What the f*** is it? Shoot that f***er! Geradeaus Marsch! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, piye kabare? Apik tenan toh? Iso lah bahasa Jawa sikit-sikit mamang ya. Oke, langsung aja kali ini mamang akan mereview alur cerita film berjudul Fury. Film ini berkisah tentang peperangan sebuah tank yang dikemudikan oleh beberapa om dan saudara mamang seperti Om Brad Pitt dan Ual Lebov dan masih banyak dulur mamang yang lainnya. Oke, daripada berlama-lama, cus kita langsung aja, mari kita tonton. Film diawali di tahun 1945 di mana pasukan sekutu Amerika sedang melakukan peperangan dengan para tentara Nazi di wilayah Jerman. Dikarenakan tank pihak sekutu kalah canggih daripada tank pihak Nazi, banyak dari tank sekutu yang menjadi bangkai dan hancur di medan pertempuran tersebut. Namun dari salah satu tank muncul seorang pria yang langsung menikam seorang perwira Nazi yang kebetulan sedang ngabuburit. Pria ini adalah om dari mamang yang dijuluki dengan panggilan Don Wardedi Collier, bukan Colai ya. Nah, si Don ini ternyata bersama dengan beberapa anak buahnya yang juga berhasil selamat dari peperangan tersebut. Ada dari mereka yang bernama Boyd Bible Swan, Trini Gordo Garcia sebagai montir tank baja, Grady Con S. Travis sebagai montir tembak tank baja mereka yang sedang berusaha memperbaiki tank mereka saat ini. Namun tak berapa lama, tempat tersebut kembali dihujani bom dan mengharuskan mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka kemudian kembali ke markas mereka. Di sana terlihat ratusan bahkan ribuan prajurit Amerika dan juga pasukan sekutunya. Setelah memarkirkan tank baja yang mereka namai Fury di wilayah bebas karcis parkir, Don dan anak buahnya kemudian turun dan disambut prajurit lain yang mengira bahwa dirinya telah tewas. Setelah menurunkan salah satu anggotanya yang tewas dari dalam tank tersebut, Don kembali menyuruh anak buahnya untuk memperbaiki Fury sedangkan dirinya mencoba menenangkan diri. Di sana kemudian muncul seorang prajurit baru bernama Norman Ellison yang ditugaskan oleh seorang mayor untuk bergabung ke dalam tim Don menggantikan anggotanya yang tewas sebelumnya. Sempat menolak dikarenakan Don tidak ingin bocah ingusan ini akan tewas selanjutnya. Akhirnya Don menyuruhnya untuk berkenalan dengan anggota timnya yang lain. Norman yang sebenarnya adalah seorang juru ketik tanpa alasan yang jelas, ia dipaksa untuk turun dari truk yang membawanya dan bergabung dengan tim dari Don. Ia kemudian sedikit dibully oleh calon rekannya yang lain dan juga oleh Bible yang ingin memastikan bahwa Norman adalah orang yang beriman. Setelahnya, ia diperintahkan untuk membersihkan tempat duduknya nanti di dalam tank tersebut. Norman yang tak pernah melihat isi di dalam sebuah tank kemudian mulai membersihkan darah dari prajurit yang tewas sebelumnya dengan wajah ceria karena menemukan potongan wajah di dalam sana. Tak berselang lama, beberapa orang prajurit melintas di depan Don dan yang lainnya sambil membawa seorang prajurit SS Nazi untuk diinterogasi oleh kapten mereka. Namun, Don yang kesal melihat kehadirannya langsung berusaha memukul prajurit Nazi tersebut yang pada akhirnya berhasil dihalangi oleh anggotanya yang lain. Don kemudian memerintahkan Grady untuk mengajari Norman cara menggunakan senjata untuk membunuh prajurit Nazi nanti dan bergegas melanjutkan misi mereka untuk bergabung dengan kompi bernama Baker. First platoon, mount up, move out. Mount up. Di perjalanan mereka kali ini, mereka berpapasan dengan para warga negara Jerman yang sedang mengungsi dari wilayah perang. Don lantas memerintahkan Norman untuk bersiap menembak jika ada penyusup di antara mereka nantinya. Hingga tiba di sebuah jalan, salah satu tank rombongan mereka ditembak oleh sebuah RPG dari arah samping. Atas kejadian tersebut, Don pun menyalahkan Norman yang tidak menembak para prajurit Nazi yang masih bocah tersebut.
Tiba di tempat tujuan mereka, Don pun segera bertemu dengan kapten dari kompi tersebut. Kapten yang bernama Wagoner ini kemudian memerintahkan Don dan pasukannya untuk menyelamatkan para prajurit yang terjebak di wilayah Nazi dan juga menghancurkan senapan mesin yang berada di tempat tersebut. Don lalu segera menjelaskan rencananya untuk memasuki wilayah musuh itu kepada para 3 rekannya yang lain selaku pemimpin masing-masing tank. Keempat tank baja ini kemudian pergi dengan ditebengi oleh para prajurit yang menumpang untuk membantu mereka pada misinya kali ini. Sampai di tempat tujuannya, para prajurit Tebengers ini mulai berkumpul di belakang tank dan menyelamatkan rekan mereka yang masih bertahan di area tersebut. Beberapa prajurit sempat hampir tergalai akibat posisi sopir tank yang tidak melihat kehadiran mereka yang sedang tengkurap. Tak lama, senapan mesin musuh mulai menembaki mereka. Bible yang berhasil menghancurkan senapan mesin itu pun lantas kembali diserang oleh senjata anti-tank dari arah sebelah kiri. Beberapa prajurit Nazi terlihat sedang bersembunyi di dalam sebuah lubang dan bersiap untuk menyerang Don dan pasukannya. Setelah berhasil menghabisi beberapa musuhnya, Don yang menyadari ada musuh di depan mereka itu pun kemudian memerintahkan prajurit Tebengers untuk maju terlebih dulu. Don yang masih kesal atas kejadian sebelumnya lantas memanggil Norman dan memaksanya untuk membunuh salah seorang prajurit Nazi yang tertangkap sedang menggunakan seragam pasukan Amerika. Namun di sini Norman menolak dan membuat Don semakin marah kepadanya. Get it over with. I can't do it. Yes, you can. Don't make me do this. Melihat hal tersebut, Bible, salah satu rekannya, kemudian mengajaknya untuk ngopai Indo Cafe Coffee Mix sejenak. Saat sedang menceritakan tentang sosok sebenarnya dari Don, tiba-tiba Don muncul dari belakang mereka dan menyuruh mereka untuk kembali melanjutkan misi. Di langit Jerman sendiri saat ini terlihat juga pertempuran antar Angkatan Udara Amerika melawan Angkatan Udara dari pihak Nazi. Don dan pasukannya pun kini telah tiba di sebuah pedesaan yang dipenuhi mayat para desertir dari Nazi yang menolak untuk berperang. Mereka lalu mulai turun dan menyuruh warga untuk menyingkir dari tempat tersebut. Go. Wo sind die deutschen Soldaten? Mengetahui lokasi musuhnya, Don segera menembaki sebuah bangunan yang dipenuhi oleh pasukan Nazi dan kembali mendapatkan serangan dadakan dari sebuah lubang angin di bawah sebuah bangunan. Dan tiba di tengah pemukiman tersebut, sebuah anti-tank sudah menunggu untuk menghancurkan tank mereka. Setelah serangannya gagal, Bible kembali berhasil menembak mereka dengan sejenis bom fosfor yang membuat tubuh para prajurit Nazi ini terbakar. Setelahnya, beberapa dari mereka akhirnya menyerah yang sebagian besar prajurit tersebut adalah wanita dan juga anak-anak. Namun saat terlihat ada seorang perwira SS di antaranya, Don pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Berhasil menaklukkan wilayah tersebut, Don pun diperintahkan oleh sang kapten untuk beristirahat di tempat tersebut. Don kemudian mengajak Norman untuk melihat sesuatu di mana ia diperlihatkan sekumpulan prajurit Nazi yang melakukan bunuh diri berjamaah setelah mengetahui kedatangan pasukan Amerika ke tempat tersebut. Hal itu dilakukannya agar Norman mengerti mengapa ia harus membunuh para Nazi yang memiliki ideologi komunis tersebut. Sedangkan anak buahnya, Gordo dan Grady, mulai mencicipi wanita yang ada di sana dengan membayarnya menggunakan sebatang coklat. Wow, murah banget! Di luar sana, Don tanpa sengaja melihat seorang wanita nolol dari sebuah jendela dan ia pun segera mendatangi kediaman dari wanita tersebut. Curiga si wanita ini menyembunyikan prajurit Nazi di dalam rumahnya, Don pun segera menggeledah rumahnya dan mendapati sosok wanita dengan penampilan yang cukup cucok meong. Don lalu menyuruh Norman untuk mengunci pintu ruangan tersebut dan mulai melakukan apa yang ia mau selama ini.
Wegen Sie mir heißes Wasser. Put the gun down. Sambil menunggu endognya asak, Norman kemudian memainkan sebuah piano yang ada di rumah wanita tersebut. Wanita cucok meong yang bernama Emma ini spontan langsung bernyanyi dengan suaranya yang cukup merdu. Kegiatan tersebut pun kemudian terhenti saat mereka berdua melihat luka sabetan silet yang ada di punggung Don. Don pun menyuruh Norman untuk bercocok tanam dengan Emma dan bila menolak, Don yang akan mengeksekusinya kelak. Di dalam kamar tersebut bukannya bercocok tanam seperti keinginan para lelaki pada umumnya, bila diberi barang halus, Norman malah mencoba meramal Emma dengan melihat garis tangan yang dimilikinya. Tapi ternyata di ujungnya tetap sama aja cuy. Enjoys. Setelah selesai melakukan sedikit rombak bonsai, mereka berdua pun keluar dari kamar tersebut. Dengan wajah pengen lagi, Norman pun diantarkan secangkir teh hangat oleh Emma. Dan tak berapa lama, rekannya yang lain mulai berdatangan dan membuka mulut biadab mereka di hadapan Don dan juga Norman. Don yang tidak suka akan ucapan yang keluar dari mulut mereka kemudian mengatakan akan merontokkan gigi siapapun yang menyentuh Emma. Gordo dan Grady yang menjadi kesal atas ucapan dari Don tersebut lantas memaksa Norman untuk minum setegak arbal dari sebuah botol. Acara makan pun mulai berlangsung, namun saat Emma hendak menikmati makanannya, Grady yang masih ngenes itu lalu menjilat endog milik Emma yang membuatnya sedikit cirambai. Makanan tersebut pun kemudian ditukar oleh Don dan mereka kembali melanjutkan menyantap makanan mereka. Namun, anak buah Don yang masih merasa bahwa Don pilih kasih terhadap Norman, kembali menceritakan perjalanan mereka saat berperang melawan para Nazi di Prancis di mana Norman tidak ada pada saat itu. We hit the beach right after D-Day. We fucked them up. Yep. But you weren't there. Why should I shut up? You shouldn't. Tak lama, salah seorang prajurit kemudian masuk ke dalam sana dan memberitahukan mereka untuk kembali melanjutkan misi menaklukkan kota berikutnya. Kapten Wagoner kemudian memerintahkan kepada Don untuk menghabisi pasukan musuh yang berada di persimpangan di wilayah barat. Namun, mata-mata mereka kali ini tidak mengetahui pasukan apa yang akan berada di wilayah tersebut dan Don harus ke sana tanpa tahu jenis musuh yang akan dihadapinya nanti. Dan tiba-tiba, serangan bom barusan tanpa sengaja menghancurkan kediaman dari Emma dan membuatnya tewas di tempat. Grady kemudian menarik Norman agar tidak terlalu bersedih atas kematian dari Emma dan mengatakan untuk mencari wanita cucok meong di kota selanjutnya. Don yang melihat anak buahnya itu menjadi murung atas kematian Emma kemudian menjelaskan bahwa selama terjadi peperangan akan banyak korban yang tewas. Tak lama, beberapa serangan kembali menghantam salah satu tank yang ada di belakang Don. Tembakan tersebut ternyata berasal dari salah satu tank Tiger milik Nazi yang sudah bersiap menunggu mereka. Don kemudian memerintahkan dua tank yang tersisa untuk mengepung tank musuh tersebut sebelum melanjutkan misi mereka ke persimpangan. He's coming out! What do you want, Tom? Aim is crossing. Like right. Fire! Roger! Akibat serangan barusan, radio mereka kini mengalami kerusakan dan mereka sendirian di perang kali ini. Namun meski demikian, Don tetap melanjutkan misi untuk pergi ke persimpangan di wilayah barat untuk menghadang pasukan Nazi yang akan melintas di sana. Tiba di sana, tanpa sengaja tank mereka menginjak ranjau darat yang terpasang di jalur tersebut. Sementara tank mereka diperbaiki, Don kemudian memerintahkan Norman dan juga Grady untuk memeriksa sebuah bangunan yang ada di tempat tersebut. Di dalam sana, mereka tidak mendapati pasukan Nazi yang bersembunyi. Namun Grady di dalam sini meminta maaf kepada Norman atas kejadian sebelumnya saat di kediaman Emma. Don kemudian kembali memerintahkan Norman untuk berjaga dari balik pepohonan yang ada di sebuah bukit, sementara yang lainnya masih memperbaiki Fury.
Norman pun menunggu sambil ngemil wafer Tango dari atas bukit tersebut dan tanpa sengaja ia tertidur. Ia kemudian terbangun dengan suara yel-yel dari ratusan prajurit Nazi yang sedang menuju ke arah mereka. Norman pun segera melaporkan apa yang dilihatnya barusan kepada Don dan yang lainnya. Don yang mendengar yel-yel tersebut pun menyadari bahwa pasukan tersebut adalah batalion dari prajurit elit SS yang bersiap menyerang pasukan mereka. Saat rekan yang lain meminta untuk pergi dari sana, Don malah memerintahkan mereka semua untuk tetap bertahan sesuai perintah demi keselamatan pasukan yang ada di belakang mereka. No, it's not what I want to do, but it's what we're doing. There's 5 of us. Get There's your 300 fighting of position. them. Get out of here. Get to that tree line. Grady, come on. I'm staying here with you. What is your plan? Get us one of the dead crowds. Setelah memindahkan mayat dari prajurit Nazi sebagai penyamaran, mereka kemudian segera mempersiapkan semua amunisi yang tersisa di dalam sana. Don lalu mengeluarkan ciu andalan yang disimpannya untuk diminum dan abok bareng di saat terakhir seperti saat ini. Bible yang seorang alim ini pun untuk pertama kalinya meminum ciu mahil tersebut setelah mengutip sebuah ayat dari Alkitab. Sambil ditemani udut countryman andalan mereka, keakraban pos ronda pun mulai terasa di dalam tank tersebut. Hingga Norman mulai melihat prajurit SS mulai mendekat dan mereka mulai bersiap pada rencana. Beberapa prajurit SS mulai mengecek kondisi dari Fury dan para tentara Nazi yang tidak menyangka hal itu pun mulai berlarian ke sana kemari dengan riang gembira sambil ditembaki oleh senapan mesin dan juga meriam oleh Don dan timnya. Senapan mesin mereka akhirnya kehabisan peluru dan memaksa Don harus keluar dan mengambil amunisi yang ada di samping tank mereka. Norman dan Gordo kemudian memberikan tembakan perlindungan selama Don mengambil amunisi tersebut. Don yang terluka lalu segera diobati oleh Bible yang merangkap sebagai anggota medis di dalam tank tersebut. Sedangkan di pihak lain, pasukan SS mulai mengeluarkan RPG mereka untuk menghancurkan Don dan anggotanya yang berada di dalam tank Fury. Sambil mengendap-endap layaknya koruptor, satu persatu prajurit musuh mulai menembakkan RPG-nya dan salah satunya berhasil menembus perut Grady. Perang pun masih terus berlanjut hingga senapan mesin mereka kembali kehabisan peluru. Salah satu perwira SS yang mengetahui hal itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berjuang habis-habisan menghancurkan tank tersebut. Don kemudian mulai keluar dari tank dan bersiap menggunakan senapan mesin yang berada di atas Fury. Kini yang tersisa hanya Don, Bible, dan juga Norman dengan peluru yang semakin menipis. Saat meminta sebuah granat kepada Bible, tanpa sengaja dirinya terkena tembakan tepat di kepalanya. Don pun akhirnya terkena tembakan di dadanya oleh sniper Nazi yang sudah bersiap di atas bukit. Menyadari mereka tak akan selamat, Norman berencana untuk menyerah kepada musuh. Namun, Don meyakinkan agar Norman tidak melakukannya dikarenakan dirinya akan disiksa dan dibunuh secara kejam oleh pihak Nazi nantinya. Akhirnya, Don memerintahkan Norman untuk keluar dari sebuah lubang palka yang berada di bagian bawah tank agar bisa selamat.
Di keesokan paginya, Norman yang bobo nyenyak di bawah tank itu dibangunkan oleh suara langkah kaki kuda yang melintas di sana. Ia pun segera kembali masuk ke dalam tank dan mendapati Don yang telah tewas di dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara riuh di luar sana dan Norman sudah bersiap dengan senjatanya. Namun ternyata itu adalah tentara Amerika yang kemudian segera menyelamatkannya dari dalam sana. Pasukan mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan pasukan SS Nazi yang telah banyak tewas akibat dari serangan yang diberikan oleh Don dan anggotanya. You're a hero, buddy. Ya, buat kalian yang suka sama pembahasan film ini dari Mamang, jangan lupa di like dan komen ya cuy. Biar Mamang makin semangat gitulah intinya mah ya. Mau share atau subrek lebih madep. Akhir kata dari Mamang, mohon maaf jika ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.